Salam damai di dalam Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, hari ini Selasa 16 Agustus 2022. Kita akan merenungkan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 19 ayat 23 sampai 30. Bersama saya, Rosita Sukadana, dari Gereja Santa Helena Curug, Tangerang. Mari mengarahkan pikiran dengan merendahkan hati masuk di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, segala puji dan syukur kami naikkan atas segala rahmat yang telah Kau curahkan, sehingga kami dapat merasakan sukacita dan menimba pembelajaran yang menguatkan iman. Kami mohon pengampunan-Mu agar kami dapat terbuka menerima sabda-Mu dengan pencurahan Roh Kudus yang mengarahkan pikiran dan hati kami pada renungan hari ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi
yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, pesan Yesus bagi pengikutnya sangat gamblang, jelas dan benar, yaitu meninggalkan semua yang dimiliki di dunia. Yesus secara tegas mengingatkan bahwa hak milik duniawi itu hanya sementara. Ada yang lebih utama untuk dimiliki, yakni kehidupan kekal. Hidup kekal hanya dapat diperoleh dengan melepas segala hak milik duniawi. Tidak ada tiket untuk hidup kekal yang diperjualbelikan. Tiket hidup kekal tidak dapat diperoleh maupun ditukarkan dengan memberi sebagian harta kepada orang miskin. Tiket hidup kekal juga tidak dapat diganti dengan melakukan mati raga. Tiket hidup kekal hanya dapat diraih dengan melepaskan apa yang dimiliki di dunia. Di samping itu, Yesus juga mengingatkan bahwa pengikut Yesus harus selalu bertumbuh menjadi dewasa secara iman kepada Yesus, menjadi dewasa dalam iman Katolik. Jangan sampai terlena karena sudah menjadi pengikutnya, kemudian tidak melakukan kewajiban. Kewajiban sebagai pengikut Yesus adalah mewartakan kabar sukacita, menjadikan segala perbuatan dan perkataan sebagai teladan yang mencerminkan kasih, sehingga semua orang di sekitar kita dapat melihat kemuliaan Yesus dan mau percaya serta mengikutinya. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini. Jadikan kami menjadi pengikut-Mu yang setia untuk beroleh hidup kekal. Dan buat kami selalu bertumbuh menjadi dewasa dalam iman untuk kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.